Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester 2 bab 3 dengan tema Khulafaur Rasyidin. Kompetensi dasar menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Indikator mengklarifikasi prestasi Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita memasuki bagaimana prestasi Khulafaur Rasyidin, lebih dahulu kita akan mengetahui pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab Al-Khulafaur Rasyidun. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang mendapat petunjuk. Sehingga Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin yang termasuk yaitu satu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita masuk prestasi Khulafaur Rasyidin. Pertama, prestasi Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya menumpas kelompok pembangkang. Siapa itu kelompok pembangkang? Yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan orang-orang yang menyatakan dirinya keluar dari agama Islam atau murtad, dan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu, di antaranya Musailama Al-Kazzab. Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran di sini maksudnya adalah menyusun dan menulis ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf atas usulan Umar bin Khattab, karena pada saat itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, sehingga Umar bin Khattab khawatir akan hilangnya Al-Quran. Selanjutnya, perluasan wilayah. Perluasan wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah mengirim beberapa panglima perang ke wilayah-wilayah tertentu, misalnya Panglima Usama bin Said bin Harisah ke Suriah. Ada juga yang dikirim ke Persia dan Bizantium. Itu masalah perluasan wilayah. Selanjutnya, nomor 2, prestasi Umar bin Khattab. Prestasi Umar bin Khattab diantaranya pertama, perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Umar bin Khattab ini proses perluasan wilayah ini sangatlah cepat, sehingga dikenal dengan periode Futhul al-Islamiyah. Sehingga pada masa itu penyebaran agama Islam sudah sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Selanjutnya, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Karena kekuasaan Islam pada saat itu sangat meluas, cepat, maka Umar bin Khattab membagi dalam beberapa provinsi dan membenahi keuangan negara, yaitu membentuk Baitul Mal. Selanjutnya,
menetapkan kalender Hijriah agar berbeda dengan agama lain, maka Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah yang dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Dewan Pemilihan Khalifah. Umar bin Khattab adalah orang yang pertama membentuk Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu untuk menghindari jangan sampai terjadi konflik di antara kaum muslimin tentang pemilihan khalifah. Selanjutnya, prestasi Utsman bin Affan. Pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan, terjadi lagi kodifikasi Mushaf Al-Quran supaya tidak ada perbedaan membaca Al-Quran di daerah-daerah wilayah kekuasaan Islam, sehingga Khalifah Utsman bin Affan menulis ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf, sehingga disebut dengan Mushaf Utsmani. Kemudian renovasi Masjid Nabawi. Pada masa Utsman bin Affan, Masjid Nabawi diperluas dan diberi corak yang indah. Selanjutnya, pembentukan Angkatan Laut. Pembentukan Angkatan Laut ini dilakukan karena kekuasaan Islam sudah sangat meluas, bahkan melintasi laut, sehingga dibentuklah Angkatan Laut. Selanjutnya, perluasan wilayah dakwah Islam. Ini perluasan wilayah dakwah Islam gunanya adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya, prestasi Ali bin Abi Thalib. Pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Artinya bahwa pejabat-pejabat yang ada sebelumnya itu diganti oleh Ali bin Abi Thalib karena tidak sesuai jabatan dan kemampuan yang dia miliki. Selanjutnya, membenahi keuangan negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, banyak ini pejabat-pejabat sebelumnya banyak mengambil uang dari negara, sehingga tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan uang tersebut ke dalam Baitul Mal. Selanjutnya, memajukan ilmu nahwu. Pada masa sebelumnya, khalifah sebelumnya, ayat-ayat Al-Quran itu tidak diberi tanda baris, sehingga pada masa Ali bin Abi Thalib diberi tanda baris supaya ada keseragaman membaca Al-Quran dan umat Islam bisa dengan mudah membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Selanjutnya, pembangunan kota Kufa. Pembangunan kota Kufa ini tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan, terutama ilmu hadis dan ilmu tafsir pada masa itu. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan disimak baik-baik.